selamat sore. Ini pengganti pertemuan buat Ronald untuk kemarin ya. Nah, di sini kemarin itu kita ngebahas mengenai hukum Newton. Jadi masih tentang hukum Newton ya. Jadi mereview kembali supaya Ronald dan Tiffany itu bisa memahami lebih dalam gitu. Nah, di sini masih ingat ya, untuk hukum Newton itu ada 3 hukum yang dimana masing-masingnya itu di sini kita jelaskan. Kalau hukum Newton yang pertama itu dari rumusnya sendiri itu sigma F sama dengan 0. Nah, mungkin dari posisinya itu sigma F sama dengan 0 berarti jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0. Artinya benda itu dalam keadaan diam itu akan tidak hanya diam saja gitu, melainkan ada gaya yang bekerja ketika diam juga. Nah, di sini contohnya ada di gambar. Misalkan di sini ada sebuah benda yang digantungkan. Di sini ada talinya dan di sini ada bagian dindingnya. Nah, di sini itu gaya yang bekerja ketika benda diam itu diantaranya ada gaya berat suatu benda tersebut, yaitu W, misalkan sama dengan 50 Newton. Dan ada gaya tegangan talinya yang menarik ke atas, itu gaya tegangan di sini itu sama dengan gaya beratnya. Jadi gitu ya. Untuk menghitungnya berarti untuk sigma F yang bekerja pada benda tersebut adalah di mana arah dari gaya berat itu ke bawah, itu bisa kita tandain negatif, dan arah gaya tegangan talinya itu ke atas dan bisa kita tandain positif. Dan di sini kalau untuk menghitung sigma F-nya berarti T dikurangin W sama dengan 0. Jadi seperti itu, gaya yang bekerja pada suatu benda itu ada T sama W, atau tegangan sama gaya beratnya. Berarti di sini kita hitung jumlah keseluruhan yang bekerja pada benda tersebut, kemudian sama dengan 0 gitu. Berarti untuk mencari T atau gaya yang bekerja pada T itu harus dikurangi gaya beratnya terlebih dahulu, terus sama dengan 0. Maka T min W sama dengan 0. Untuk T min W-nya itu diganti 50 Newton, berarti T min 50 sama dengan 0. Untuk T-nya berarti sama dengan 50 ya, pindah ke ruas kiri. Nah, seperti itu untuk contoh soal di hukum Newton 1. Kemudian untuk hukum 2 Newton, di sini untuk hukum 2 Newton itu rumusnya sendiri adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini mungkin tadi kelewat ya. Nah, di sini untuk sigma F-nya itu M dikali A ya. Nah, di sini. Jadi, untuk hukum ke-1 kan tadi bendanya itu diam atau sedang menggantung, diam gitu ya. Nah, kalau di hukum kedua itu bedanya adalah bendanya itu ketika digerakkan oleh suatu benda, maka bendanya itu akan mengalami percepatan, di mana percepatannya itu akan dikali dengan massa benda tersebut. Misalkan di sini ada gambar mobil yang sedang didorong oleh orang-orang. Nah, orang-orang di sini kan akan memberikan gaya, misalkan ke depan gitu ya, ke depan untuk mendorong mobilnya ke arah depan. Nah, berarti ketika mobil ini dikasih gaya, maka mobil ini akan bergerak dan mengalami percepatan. Sehingga percepatan itu untuk mencari sigma F-nya akan dikali dengan massa dari mobil sendiri. Nah, untuk mencari sigma gayanya gitu ya. Maka dirumuskan F sama dengan M kali A, atau F di sini itu
tidak hanya satu gaya saja ya, mungkin ada beberapa orang atau beberapa gaya yang diberikan, maka bisa ditulis saja sigma F sama dengan M kali A. Untuk sigma F-nya itu yang tadi sama ya. Jadi gaya secara keseluruhan yang diberikan oleh benda tersebut, kemudian sama dengan M itu massa dari bendanya, dikali A. Untuk A ini percepatan dari mobil ketika didorong dengan gaya tersebut. Nah ini ya, untuk gayanya itu satuannya Newton, untuk massanya satuannya kilogram, dan percepatannya itu satuannya meter per second kuadrat. Untuk contoh soalnya sebenarnya banyak gitu ya variasinya. Bisa dari rumus sigma F sama dengan M kali A itu bisa buat mencari salah satu gaya yang bekerja pada sigma F ini, atau bisa mencari percepatan yang dihasilkan dari sigma F yang bekerja gitu. Di sini contohnya kita contohkan pada buku gitu ya, dapat dilihat misalkan blok A bermassa 4 kg diletakkan di atas balok B. Jadi di sini ya gambarnya itu ada dua balok, masing-masing massanya pasti beda. Massa dari balok A itu 4 kg dan massa balok B itu 6 kg. Kemudian balok B itu ditarik dengan gaya F, berarti ada gaya yang bekerja pada balok B gitu ya, ditarik otomatis pasti balok A juga akan mengikuti. Dan di sini ketika didorong itu posisi lantainya dalam keadaan licin ya, makanya di sini nggak ada gaya geseknya yang mempengaruhi gaya yang akan menarik suatu benda tersebut. Nah, di sini untuk percepatan yang dihasilkan itu sebesar 1,8 meter per second kuadrat. Kemudian di sini pertanyaannya adalah jika balok A terjatuh, maka berapakah percepatan yang dialami oleh balok B saja? Berarti di sini adalah menghitung kondisi ya, ketika balok A itu terjatuh, maka percepatan dari balok B itu berapa? Nah, di sini untuk penyelesaiannya berarti kita udah diketahui massa balok A itu 4 kg, massa balok B itu 6 kg, massa A1 atau yang balok A ini percepatannya 1,8 meter per second kuadrat. Nah, untuk mencari percepatan dari balok B berarti kita akan menghitung F-nya dulu ya. Berarti di sini F sama dengan M kali A, terus F sama dengan, karena massanya itu ada dua gitu ya, berarti kita jumlahkan. Jadi MA plus MB dikali percepatan 1 atau balok 1 gitu. Maka dihasilkan F-nya itu 18 Newton. Nah, ketika F-nya sudah diketahui 18 Newton, maka kita selanjutnya itu mencari percepatan dari balok B. Nah, di sini kan dari gambarnya sudah kelihatan ya, di sini tuh udah hanya satu gitu, karena tadi kita sudah menghitung gaya yang bekerja pada kedua benda, maka bisa disimpulkan atau digambarkan hanya satu balok saja di sini. Untuk menghitung selanjutnya itu berarti F sama dengan M kali A. Nah, untuk A-nya itu berarti buat mencari balok B gitu ya, atau balok yang kedua. Karena di sini udah disatukan, berarti kita tinggal mencari percepatan dari balok B. Untuk F-nya itu kan sama ya. Jadi sama F-nya itu gaya yang bekerja kedua benda ini, berarti kita bisa satukan. Kemudian untuk massanya itu massa benda B berarti ya, untuk yang digunakan. Untuk percepatannya berarti A2. Nah, untuk A2-nya berarti 18 dibagi 6. Jawabannya itu 3 meter per second. Gitu ya untuk contoh soalnya. Nah, di sini mungkin ada latihan soal yang bisa Ronald atau Tiffany kerjakan. Nah, di sini sebuah balok bermassa M berada di atas lantai mendatar licin didorong dengan gaya mendatar 21,5 N, sehingga mengalami percepatan
2 meter per second kuadrat, berapakah gaya yang harus diberikan agar percepatan menjadi 4 meter per second. Nah, ini ya, karena untuk hukum Newton 2 itu melibatkan percepatan, terus massa, dan gaya, pasti banyak variasi soal yang digunakan gitu. Terus untuk di sini, khusus untuk di hukum 2 Newton itu ada yang namanya gaya normal dan gaya berat. Nah, untuk gaya berat itu yang tadi ya, kita udah samakan ada di hukum 1 Newton. Untuk gaya berat itu W ya. Untuk W itu sendiri rumusnya M kali G. Jadi kalau misalkan kita diketahui di soal itu massa balok berapa, dan untuk mencari W-nya itu berarti tinggal dikali gravitasi, dan gravitasinya itu udah ditentukan gitu ya. Untuk gravitasinya itu 10 meter per second. Berarti tinggal dikali 10 saja dengan massanya. Terus yang kedua itu ada gaya normal. Tadi ada gaya berat dan gaya normal ya. Nah, untuk gaya normal itu bisa dilihat gambar saja ya di sini. Untuk gaya normal itu sejajar dengan posisi dari lantai dan baloknya. Misalkan di sini lantainya sejajar, maka gaya normalnya itu berlawanan dengan gaya berat. Berarti di sini N-nya. Kalau misalkan posisi lantainya itu miring, maka gaya normalnya juga akan mengikuti lantainya ke sini. Dan untuk mencari gaya beratnya berarti kita harus nyerong ke sini. Maka untuk penulisan rumus gaya berat di sini itu berbeda ya. Berarti untuk di sini kan kalau misalkan W sama dengan M kali G, maka didapatkannya itu hanya mengarah lurus searah gaya normal. Untuk mencari W ini, maka untuk W-nya itu menggunakan hukum cos ya. Berarti W cos alpha. Kita harus nyari W-nya dulu, kemudian dikoskan dengan sudutnya. Seperti itu. Oke, di sini mungkin ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu sebuah balok bermassa 5 kg. Jika gravitasinya 10 meter per second, maka tentukan berat balok. Terus gaya normal jika balok diletakkan di atas bidang datar. Gaya normal yang bekerja pada balok jika diam di atas bidang miring yang membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Jadi di sini untuk pertanyaan A itu ditanyakan cuma berat baloknya saja ya, berarti sesuai dengan rumus yang ini. Berarti gaya berat itu ketika massanya 5 kg berarti tinggal dikalikan dengan gravitasi. Hasilnya itu berarti sudah diketahui 50 Newton. Gitu ya. Nah, di sini 50 Newton. Kemudian yang B tadi pertanyaannya itu berapa gaya berat ketika gaya normal ya. Gaya normal ketika benda itu diletakkan di atas bidang datar. Nah, berarti kalau bidang datar berarti untuk W-nya itu, untuk gaya normalnya itu berarti tinggal berlainan dengan gaya beratnya ya. Misalkan tadi gaya beratnya itu udah diketahui 50 Newton. Di sini ya 50 Newton, maka gaya normalnya itu 50 Newton juga, namun arahnya berlawanan gitu. Kalau 50 Newton buat W itu berarti ke arah bawah. Kalau buat gaya normal berarti ke arah atas, 50 Newton ke arah atas. Kalau misalkan dirumuskan berarti karena bendanya diam itu menggunakan prinsip hukum 1 Newton. Jadi sigma F sama dengan 0. Untuk sigma F yang bekerja itu di sumbu Y saja, maka N itu gaya normal dikurangi W, atau dikurangi itu karena W-nya itu ke bawah, ke arah bawah ya. Min W sama dengan
0, berarti N-nya itu sama dengan 50 Newton ke arah atas. Terus kalau misalkan buat mencari gaya normal, bidangnya itu miring. Jadi di sini yang tadi ya, seperti yang dicontohkan di teorinya atau materinya, di sini digambarkan kalau misalkan sigma F sama dengan 0. Sama saja ya, karena di sini posisinya itu masih diam, tapi diamnya itu di bidang miring. Jadi sigma F sama dengan 0. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk buat mencari gaya normal, karena gaya normal itu searah atau berlawanan dengan W atau gaya berat, maka kita harus mencari W-nya terlebih dahulu. Atau misalkan pengen menggunakan cara yang langsung, maka kita bisa gunakan cara W cos 30 derajat sesuai dengan sudut dari bidang miringnya. Jadi sigma F N min W cos 30 derajat sama dengan 0. Jadi W cos 30 derajat itu kan karena kenapa nggak pakai W gitu ya. W kan di sini arahnya itu searah dengan gravitasi. Gravitasinya kan ke bawah. Nah, untuk mencari gaya normal itu kan gaya normalnya sendiri itu kan searah dengan bidangnya. Jadi kita harus sejajarkan dulu. Nah, yang sejajar itu adalah W cos 30 derajat. Jadi bisa dicari dengan rumus sin demi itu ya, dengan rumus cos sin tan itu ya, tan besar. Nah, terus kita udah diketahui untuk W-nya itu 50, maka untuk mencari gaya normal itu N min 50. Nah, cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, teman-teman bisa cari dari grafik cos atau bisa mencari di pembelajaran matematika. Cos 30 derajat itu setengah akar 3 gitu. Nah, di sini berarti untuk N-nya itu 25 akar 3 Newton. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, mungkin untuk latihan soal buat memperdalam lagi pembelajarannya, bisa mengerjakan latihan soal yang ini. Untuk soalnya itu, sebuah balok bermassa 15 kg, berarti ini massanya diketahui di atas bidang miring, berarti baloknya itu atau bendanya itu ada di bidang miring dengan beratnya itu 15 kg. Terus sudut kemiringannya itu 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat itu untuk sudutnya ya. Berarti kalau di sini kan untuk 30 derajat, maka kita bisa mencari sudut buat cosnya itu, yang ini gaya beratnya itu pasti mempengaruhi nanti. Terus terhadap horizontal, berarti yang tadi ya, terhadap horizontal berarti ke sini 30 derajat. Nah, sin 37 derajat itu 0,6. Ini bisa pakai cara yang setengah akar itu atau pakai yang desimal. Itu bebas saja ya, sesuai dengan kemampuan saja. Nah, ditanyakannya itu jika balok diam, maka tentukan berat balok. Jadi ditanyakan W-nya ya. W-nya itu pasti W cos atau W sin berapa gitu ya, berapa derajat. Terus untuk B-nya itu gaya normal yang bekerja pada balok. Berarti ditanyakan gaya normalnya. Berarti kita nanti untuk menjawab soal A itu harus mencari gaya berat dulu. Berarti gampang ya, untuk mencari gaya berat itu berarti kan W itu M dikali G saja ya. Terus dan B itu gaya normal, berarti kita nyari sudutnya dulu di yang sejajar dengan gaya normal gitu ya. Baru kita mencari gaya normalnya. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 2, sebuah penghapus bermassa 120 gram diletakkan pada papan secara tegak lurus dengan gaya 15 Newton. Berapakah gaya normal yang bekerja pada penghapus? Nah, di sini mungkin lebih gampang ya, karena tegak lurus. Oke.
Nah, di sini ada poin C ya. Selain ada gaya normal dan gaya berat, itu ada gaya gesek. Yang tadi ya, di soal di hukum 1 Newton kan ada yang namanya itu kayak apa, lantainya licin. Nah, lantainya licin itu maksudnya gaya gesek tidak mempengaruhi gaya yang diberikan oleh benda. Nah, kalau misalkan lantainya nggak licin atau ada pengaruh gaya gesek di lantainya, maka kita harus memperhitungkannya untuk gaya gesek tersebut. Nah, di sini ya, misalkan suatu benda itu diberikan gaya ke arah sana, pasti untuk mendorong suatu benda itu akan mengalami hambatan dari gaya gesek benda terhadap lantainya gitu ya. Atau misalkan lantainya itu berupa pasir atau kayu, pasti menghambat untuk mendorong atau memberikan gaya kepada benda tersebut. Nah, di sini untuk mencari gaya geseknya itu, kalau gaya gesek sebenarnya ada dua, ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu untuk gaya gesek statis, gaya gesek statis itu berarti gaya gesek statis memiliki maksimum F gesek, yaitu gaya gesek yang terjadi pada saat benda tepat akan bergerak, dipengaruhi oleh gaya normal dan kekasaran bidang sentuh. Jadi ketika pas mendorong itu ada pengaruh gaya gesek, nah itu namanya gaya gesek statis. Kalau misalkan untuk gaya gesek kinetis, maka gaya gesek kinetik ini sebanding dengan gaya normal dan sebanding dengan koefisien gesek kinetik. Jadi di sini misalkan ada gaya gesek statis, maka gaya gesek kinetisnya itu mengarah ke arah atas gitu ya, karena lantainya itu mendorong gaya ke arah atas. Jadi ada gaya gesek ke atas. Jadi kinetis itu ke atas gaya geseknya, kalau statis itu ke arah berlawanan dengan gaya yang diberikan. Kalau untuk rumusnya, untuk gaya gesek statis itu Fs sama dengan mu s dikali gaya normal. Untuk gaya gesek kinetik sama dengan mu kinetik dikali gaya normal. Nah, untuk satuan dari gaya gesek kinetis itu pasti sudah ditentukan di soalnya. Misalkan contohnya yang ini ya, sebuah balok bermassa 20 kg berada di atas lantai mendatar kasar. Nah, ini ya pasti kalau untuk menghitung ada kalimat gaya gesek itu ada kalimat kasar atau ada pengaruh gaya yang diberikan. Nah, di sini kasar, terus mu s-nya 0,6 dan mu k-nya 0,3. Nah, di sini ya bisa diperhatikan untuk mu s itu buat statis atau yang berlawanan dengan gaya yang diberikan, dan untuk mu k itu sebanding dengan gaya normal. Kemudian balok ditarik gaya sebesar F mendatar, berarti gayanya belum diketahui ya. Kita mencari gayanya, kemudian mendatar G atau gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan gaya gesek yang dirasakan balok dan percepatan balok jika F sama dengan 10 Newton dan F sama dengan 140. Oh ya, berarti di sini gayanya berbeda ya. Misalkan F-nya itu diberikannya 100 Newton. Berarti gaya geseknya dan percepatannya itu berapa gitu ya. Terus misalkan 140 Newton, berarti gaya geseknya berapa dan percepatan baloknya berapa. Berarti ini menggunakan hukum kedua Newton ya. Nah, penyelesaiannya berarti yang tadi diketahui itu ada massanya 20 kg, mu s 0,6, mu k 0,3, terus gravitasinya 10 meter per second kuadrat.
Nah, keadaan balok dapat digambarkan seperti pada gambar. Berarti kita gambarkan dulu ya supaya mempermudah pengerjaan kita, karena kan berkaitan dengan ilustrasi fisika, berarti harus kita gambar bentuk fisika gayanya supaya kita bisa melihat arah mana saja yang bekerja pada suatu benda tersebut. Nah, di sini kita kan mau mencari gaya gesek kinetis, gaya gesek dan percepatannya, berarti kita harus cari dulu W-nya dulu ya, atau gaya beratnya. Nah, untuk gaya normal, gaya berat itu sama aja ya, jadi arahnya aja yang berlawanan. Nah, rumusnya itu M kali G, berarti 20 dikali 10 sama dengan 200 Newton. Untuk W sama N ya. Terus untuk mencari gaya gesek, berarti tinggal dimasuki aja ya untuk gaya normalnya, maka untuk gaya geseknya itu sama dengan mu S dikali gaya normal, berarti 0,6 dikali 200 sama dengan 120 Newton. Itu ya untuk gaya geseknya. Kemudian untuk ketika F-nya itu 100 Newton, maka buat mencari percepatannya itu berapa? Berarti untuk percepatannya itu F gaya gesek statis itu sama dengan F sama dengan 100 Newton, dan A itu sama dengan 0 karena tadi posisinya itu diam ya. Nah, kemudian ketika F-nya itu 140 Newton, maka untuk gaya geseknya itu 60 Newton. Nah, ini mungkin bisa dipahami sendiri ya. Untuk rumusnya sama saja dengan gaya gesek yang statis. Kemudian buat mencari percepatan itu sigma F sama dengan M kali A, berarti F tadi sigma F-nya itu yang bekerja itu ada apa aja? Berarti ada gaya yang diberikan didorong gitu ya. Terus ada gaya kinetisnya atau gaya gesek kinetisnya. Jadi tinggal dikurangin ya. Nah, ini gaya gesek kinetis itu sama saja dengan apa ya? Pengaruh dari gaya atau sigma F-nya itu ya ngikut gitu ya. Ngikut dengan atau dihitung dengan gaya yang bekerja. Karena kan berlawanan itu dijadikan negatif. 140 dikurangi 60 sama dengan 20 dikali A. Nah, untuk percepatannya berarti buat gaya gesek kinetis ketika gaya yang diberikan itu 140, maka percepatannya itu 4 meter per second kuadrat. Gitu ya. Nah, mungkin latihannya bisa dicoba gitu ya supaya lebih memantapkan lagi ketika bertemu dengan soal yang sama atau ya hampir mirip gitu ya. Nah, mungkin karena waktunya sudah cukup banyak ya, kita akhiri saja, cukup sampai dengan hukum 1 dan hukum kedua Newton lagi saja gitu. Karena untuk hukum ketiga Newton nanti kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sekian ya. Terima kasih buat Ronald dan Tiffany, semoga bisa membantu.